Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Damai Tuhan bersama Saudara-saudari terkasih, marilah kita bersyukur dan memuji Tuhan Sang Sumber Pengharapan yang menuntun pembiaran kita di tengah dunia ini dengan mendaraskan hidup makmur. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Di dalam Dialah hati kita bersuka cita, dan di dalam nama-Nya yang kudus kita percaya. Terpujilah Tuhan, pengharapan kami. Semoga kasih-Mu menyertai ya Tuhan, sebagaimana kami berharap kepada-Mu. Terpujilah Tuhan, pengharapan kami. Saudara-saudari, misteri inkarnasi penyelamat kita Yesus Kristus yang diwujudkan dalam persekutuan kasih keluarga kudus Nazaret adalah landasan sukacita yang mendalam dan harapan yang pasti bagi kita. Dalam persekutuan dengan gereja universal, saat kita merayakan kasih Bapa yang menyatakan dirinya dalam sabda yang menjadi manusia dan dalam salib jangkar keselamatan, maka dengan hikmat kita membuka tahun jubileum ini di Keuskupan Maumere. Perayaan ini bagi kita adalah awal dari pengalaman yang kaya akan rahmat dan kerahiman. Kita selalu bersedia untuk menanggapi siapa saja yang menanyakan alasan akan pengharapan yang ada pada kita, terutama pada situasi perang dan situasi kacau. Semoga Kristus, damai dan pengharapan kita, menjadi pendamping kita dalam peziaran di tahun penuh rahmat dan penghiburan ini. Semoga Roh Kudus yang hari ini memulai karya di dalam diri kita dan bersama kita menyelesaikannya hingga pada hari Kristus Yesus. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, Engkaulah harapan yang tidak mengecewakan, awal dan akhir dari segala sesuatu. Berkatilah permulaan pesiaran kami dalam salib mulia Putra-Mu pada masa penuh rahmat ini. Balutlah luka hati yang remuk, bukalah rantai yang menjadikan kami budak dari dosa dan tawanan kebencian, dan anugerahkanlah sukacita Roh Kudus kepada umat-Mu, agar kami dapat berjalan dengan pengharapan yang dibarui menuju tujuan yang kami dambakan, yaitu Yesus Kristus Yesus Putra-Mu dan Tuhan kami, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Bersamamu, selalu bersamamu. Inilah
Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu, sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat Aku berada, kamu pun berada. Kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, mari kita mendengarkan ringkasan Bula Jubileum Biasa Paus Fransiskus Spes Non Confundit nomor 1, 3, 7, dan 25. Spes non confundit. 1. Pengharapan tidak mengecewakan. Dalam semangat pengharapan, Rasul Paulus menyampaikan kata-kata yang menyemangati ini kepada komunitas Kristen di Roma. Harapan juga merupakan pesan utama dari Jubileum mendatang yang sesuai dengan tradisi kuno diproklamirkan oleh Paus setiap 25 tahun. Pikiran saya tertuju pada semua peziarah pengharapan yang akan melakukan perjalanan ke Roma untuk menikmati tahun suci, dan semua orang lain yang meskipun tidak dapat mengunjungi kota Rasul Petrus dan Paulus akan merayakannya di gereja lokal mereka. Bagi semua orang, semoga jubileum ini menjadi momen perjumpaan pribadi yang sejati dengan Tuhan Yesus. Pintu keselamatan kita yang selalu diwartakan oleh gereja di mana saja dan kepada semua orang sebagai pengharapan kita. 1 Timotius bab 1 ayat 1. Kepada semua orang tahu apa artinya berharap. Dalam hati setiap orang, harapan bersemayam sebagai keinginan dan harapan akan hal-hal baik yang akan datang meskipun kita tidak mengetahuinya apa yang akan terjadi di masa depan. Meski demikian, ketidakpastian mengenai masa depan kadang-kadang dapat menimbulkan perasaan yang saling bertentangan, mulai dari rasa percaya diri hingga kekhawatiran, dari ketenangan hingga kecemasan, dari keyakinan yang kuat hingga kebimbangan dan keraguan. Seringkali kita menjumpai orang-orang yang putus asa
pesimis dan sinis terhadap masa depan. Seolah-olah tidak ada yang bisa membawa kebahagiaan bagi mereka. Bagi kita semua, semoga tahun jubileum ini menjadi kesempatan untuk membarui harapan. Firman Tuhan membantu kita menemukan alasan atas harapan tersebut. Dengan menjadikannya sebagai panduan kita, marilah kita kembali ke pesan yang ingin disampaikan Rasul Paulus kepada umat Kristiani di Roma. 3. Harapan lahir dari cinta dan didasarkan pada cinta yang memancarkan dari hati Yesus yang tertikam di kayu salib. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kehidupan itu terwujud dalam kehidupan iman kita yang dimulai dengan pembaptisan, berkembang dalam keterbukaan terhadap rahmat Allah, dan dihidupi oleh harapan yang terus diperbarui dan diteguhkan oleh karya Roh Kudus. Melalui kehadirannya yang abadi dalam kehidupan gereja pesiara, Roh Kudus menerangi semua orang yang beriman dengan cahaya pengharapan. Dia menjaga terang itu tetap bersinar seperti pelita yang terus menyala untuk menopang dan menguatkan kehidupan kita. Pengharapan Kristiani tidak menipu atau mengecewakan karena didasarkan pada kepastian bahwa tidak ada sesuatu pun atau seorang pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Selain menemukan pengharapan pada kemurahan Tuhan, kita juga dipanggil untuk menemukan pengharapan pada tanda-tanda zaman yang Tuhan berikan kepada kita. Sebagaimana diamati oleh Konsili Vatikan II, di setiap zaman, gereja selalu wajib melidiki tanda-tanda zaman dan menafsirkannya dalam cahaya Injil. Demikianlah gereja dengan cara yang sesuai dengan setiap angkatan akan dapat menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang ada di segala zaman diajukan oleh orang-orang tentang makna hidup sekarang dan di masa mendatang, serta tentang hubungan timbal balik antara keduanya. Kita perlu menyadari betapa besarnya kebaikan yang ada di dunia kita, agar kita tidak tergoda untuk menganggap diri kita diliputi oleh kejahatan dan kekerasan. Tanda-tanda zaman termasuk kerinduan hati manusia yang membutuhkan penyertaan Tuhan hendaknya menjadi tanda pengharapan. 25. Semoga kita tertarik pada pengharapan ini melalui kesaksian iman, kesaksian kami. Semoga harapan menyebar kepada semua orang yang dengan penuh harap mencarinya. Semoga cara kita menjalani hidup menyampaikan kepada mereka dengan banyak kata harapan pada Tuhan, pegang teguh, tegar dan berharap pada Tuhan. Mazmur 27 ayat 14. Semoga kekuatan pengharapan mengisi hari-hari kita saat kita menantikan dengan penuh keyakinan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kepadanya lah segala puji dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Lilin umat dinyalakan.
Standby lilin banyak kan? Standby lilinnya agak banyak. Apa? Standby lilin yang besar agak banyak. Cepat. Tinggal perarakan kan? Tinggal perarakan. Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, marilah kita memulai proses perziaran bersama salib yubileum menuju gereja katedral dengan urutan sebagai Kepada Bapa, Dialah kebenaran yang memerdekakan kita, Dialah kehidupan yang telah mengalahkan kematian. Kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, doakanlah kami.
Saudara-saudari terkasih, marilah kita memohon kepada Allah kita agar memberkati air yang telah diciptakan ini. Kita akan diperciki dengan air ini sebagai pengenangan akan pembaptisan kita. Semoga Tuhan memperbaharui hati kita. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, sumber dan asal-usul kehidupan, berkatilah air ini, yang dengannya kami akan diperciki. Kami percaya bahwa kami akan menerima pengampunan dosa, perlindungan dari segala kelemahan, dan dari tipu daya si jahat, serta rahmat perlindungan. Tuhan dalam kerahiman-Mu, anugerahkanlah kami sumber air hidup yang memancar untuk kehidupan kekal, sehingga terbebas dari segala mara bahaya, baik jiwa maupun raga. Kami dapat datang kepadamu dengan hati yang suci, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.